observasi bersekolah yang akan dilaksanakan oleh atau diwakili oleh Kepala SDN Akhir yaitu Bapak Sudirna SPD. Waktu dan kehormatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas, yang saya hormati Bapak Kodim, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu kepala sekolah selugus bidang 2, juga Bapak dan Ibu guru selaku operator sekolah, juga yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahim dalam rangka observasi penilaian kepala sekolah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali presentasi saya akan coba dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Ceritanya seperti ini. Ada dua orang manusia, maksudnya ada dua orang. Sebut saja yang satu namanya si buta, yang satu namanya si bisu karena tidak bisa berbicara, gitu. Yang satu lagi hanya sebut saja si tuli karena tidak bisa mendengar. Dua orang ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin pergi ke sebuah toko atau warung. Tujuannya sama, yaitu ingin membeli sikat. Singkat cerita keduanya sudah sampai, gitu ya, di toko tersebut. Tadi tujuannya sama, ingin membeli sikat. Si bisu ingin membeli sikat gigi, si tuli ingin membeli sikat cuci, gitu. Keduanya sama sikat. Nah, yang jadi pertanyaan, bisu bagaimana menyampaikan tujuannya? Pak Haji kumaha anu tegasannya juga sebagai meser sikat gigi. Berarti gerakannya. Selanjutnya anu pada meser sikat cuci kumaha? Nah, gitu ya, yakin. Nah, itu yang saya maksud. Berarti hanya satu orang yang fokus, gitu ya. Berarti hari si tuli atau nyari Yosef pada meser sikat cuci. Beda, biasa dari Yosefnya upi terbiasa saja. Itu beda lagi dengan si bisu tadi. Si bisu tadi pasti dengan gerakan, gitu ya. Tujuan yang saya angkat dari cerita ini pertama adalah ingin mengetahui fokus kita di pagi ini, gitu ya. Dari kemana, ternyata banyak yang tidak fokus. Yang antara anu kiri, sareng anu terbukti, gitu. Yang kedua, bahwa setiap manusia itu mempunyai maksud atau cita-cita atau tujuan hidup, gitu. Walaupun sama, tapi caranya pasti akan berbeda. Contoh, Pak Asep misalkan mempunyai cita-cita 1 tahun ke depan kayak kapeser mobil 2. Nah, begini jam 6, begini jam 10, gitu. Nah, cara mendapatkannya tentu berbeda-beda. Ada cara-cara tersendiri. Bisa saja mengadakan sawah,
kata Nabi ngagade ke najong KBJB dan lain sebagainya atau apa kemok gitu ya. Itu cara-cara yang harus kita jalankan tempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dikaitkan dengan presentasi saya kali ini adalah kebetulan dalam RHK itu adalah presentasi visi misi sekolah. Nah, setiap sekolah walaupun kita sama lembaga pendidikan tentu mempunyai visi atau tujuan jangka panjang, cita-cita yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah masing-masing. Begitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah. Pertama, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ini sesuai dengan RHK masing-masing tentu saja. RHK SDN Takil akan berbeda dengan RHK kepala SDN Cibinong 2 misalkan dan lain sebagainya. Ini tergantung pilihan kita pada pemilihan rencana hasil kerja kita. Pak Asep terus ditinggali dan RHK Pak Asep tentang kamu. Oke, ya, nah seperti itu. Yang kedua, sebagai upaya mempresentasikan visi-misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, tujuan utama visi-misi sekolah adalah fokus terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Tidak lebih hanya itu. Tujuan akhirnya adalah peningkatan pembelajaran terhadap peserta didik kita, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini apa itu visi? Saha anu bade masih ada apa? Pak KS Naila, visi itu apa? Visi itu adalah pandangan ke depan, ya. Visi itu, jadi misalnya kan gini, jadi sekolah itu mempunyai tujuan, misalnya kan yang nanti akan dilaksanakan dalam misi, kan gitu ya. Visi adalah pandangan ke depan sekolah tersebut mempunyai tujuan, kan gitu ya. Intinya seperti itu. Iya, baik sekali, keren. Ada lagi yang mau memberi tanggapan? Pak Haji, visi itu naon? Ya. Dan melaksanakan pada kegiatan pendidikan. Iya, baik, terima kasih tepuk tangan. Ada hati saya tepuk tangan. Ya, pada intinya secara umum seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang jelas, visi merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin kita capai. Seperti saya tadi menyontohkan tahun depan saya harus punya rumah bagus, gitu ya. Itu kan visi kita ke depan, gitu. Sehingga visi menjadi arah dan tujuan di masa depan dalam jangka panjang. Ini tidak hanya di sekolah Bapak Ibu, ini secara umum. Kita hidup juga sama mempunyai visi-visi, ya, mempunyai tujuan hidup. Dalam hidup kan ada 4. Pertama ada pandangan hidup, yang kedua ada pegangan hidup, dan yang ketiga ada perjuangan hidup dan tujuan hidup. Ya, kalau pandangan hidup ya memang jangan anom yang dipandang gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini secara umum seperti ini. Selanjutnya misi. Apa itu misi? Ibu Haji barangkali misi itu apa? Nah, proses atau usaha benar gitu ya. Seperti Abdi sareng Pak Ayi misalkan mau ke Cianjur, sama-sama tujuannya sama ke Cianjur. Prosesnya akan berbeda.
Umumnya Pak Haji makan mobil, misalnya ada yang punya mobil. Kalau saya barangkali ke elok gitu ya, naik elok gitu. Atau ke naik motor itu sama visi. Tujuan kita Cianjur sama, tapi tergantung situasi dan kondisi kita. Nah, misi merupakan langkah-langkah strategis ya dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi tadi. Kurang teh kayak mobil atau rumah kayak mobil teh gitu ya. Betul. Selanjutnya apa itu visi-misi sekolah? Nah, visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan ya, yang akan atau yang ingin dicapai. Jadi kita Bapak Ibu Sadayana semuanya harus mempunyai gambaran atau tujuan ini anak mau dibawa kemana, gitu ya. Jadi gambaran tentang masa depan sekolah kita lah, gitu ya. Sekolah kita dalam hal ini peserta didik kita. Sedangkan visi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Gaduh strategis dan rumah carana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi visi-misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan atau sekolah. Bapak Ibu kurang dipasihan dram kata lebih format kalau contoh dari Ibu Pengawas misalkan diberi visi misi sekolah sebagai paniraos sok ditelaah atau langsung diedit. Biasanya kalau PP ini edit ganti namanya terus print, biasanya gitu ya. Seharusnya diteliti dulu Bapak Ibu ya. ATM amati, teliti dan modifikasi. Ayo masuk segala kadang-kadang gua oke tak kemot namanya teh masih kena kayak namanya sekolah batur. Gitu kurang itu rasanya nasab itunya gitu. Nah, mau saya masalahnya. Ya. Selanjutnya, nah, menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi sekolah yang jelas? Bapak Ibu penonton, bagaimana jadinya bila sekolah tidak mempunyai visi misi sekolah yang jelas? Kita ibaratkan ke kita mau ke Cianjur tapi jalan tidak nyaho gitu pengennya macam tuh mau kita kemana nyasar istilahnya ya. Nah jadi tidak tentu arah kemana itu ayo ramah rata-rata siburi kasadayana pengennya mangului urwe nanti nama ngalaksanakan tiap pagi kita berangkat ke sekolah siang pulang sudah gitu. Nah lu penting pulang rumah. Nah itu pada intinya yang jelas kita harus punya tujuan dan langkah-langkah strategis gitu ya. Selanjutnya pentingnya visi misi sekolah. Pertama mengarahkan ya. Jadi yang pertama yang ini mengarahkan, memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Jadi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Yang keempat meningkatkan dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visinya. Jadi visi misi itu tidak cukup kepala sekolah, tapi harus bekerja sama seluruh warga sekolah termasuk guru, peserta didik, warga sekolah semuanya harus mengetahui visi misi sekolah itu apa.
Jadi nantinya akan bekerja sama. Bapak Ibu sebagai pendidik juga mempunyai tujuan visi sekolah kita itu apa? Gitu ya. Selanjutnya membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dapat dikenali publik. Bapak Ibu seharusnya visi misi sekolah itu menggambarkan kualitas keadaan sekolah kita, disesuaikan dengan sumber daya sekolah yang kita miliki. Sekolah di Tapil belum tentu sama dengan keadaan sekolah di Cibinong 2 misalnya itu, ya. Jadi sesuai dengan kekayaan atau kekhasan atau sumber daya yang dimiliki masing-masing sekolah. Kadang-kadang kita meng-ATM visi misi biasanya yang dari kota. Justru di dalam visi misi meningkatkan produktivitas limbah industri misalkan, kan tidak cocok dengan di kita mah tidak ada industri, gitu ya. Berarti kita harus disesuaikan dengan keadaan yang ada di kita, ya. Selanjutnya, komponen visi misi sekolah. Pertama, tujuan strategis. Tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Yang kedua, keunikan. Visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dari lembaga lainnya. Kembali lagi ke tadi bahwa visi misi itu sesuaikan dengan kondisi, dengan keadaan, situasi dan kondisi di lingkungan kita, gitu. Termasuk situasi dan kondisi peserta didik kita, gitu. Yang kedua, nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah memuat nilai-nilai karakter yang luar biasa. Sebenarnya hiji Pak Kares Mega profil pelajar Pancasila profil pelajar Pancasila ayat sebelah hiji gampang boleh yang penting ada di dalamnya. Pakai sintanya ayo profil pelajar ulah kabar tuh hayo profil kabar udah teh urang teh kudu tah karena profil pelajar Pancasila ayeuna teh. Sekarang kita harus mengadakan P5 penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini juga gampang. Setelah ini adaan 6. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu apa? Kabarudang hebat ya Bu. Nah, jadi umpami barudak kapal urangnya bakal kacamata gitu. Sekali deui urang nyanyi supaya ulah kecemplung teh. Siap. 1 2 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Kalau semua peserta didik termasuk pendidikan kita sudah mendarah daging profil pelajar Pancasila kayak karakter naon sudah aya di dinya sadayana, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan landasan kita dalam Pancasila, ya. Kreatif, mandiri, semuanya, disiplin. Kita kan terhadap peserta didik menekankan itu disiplin budaya positif itu ada, ya. Makanya
profil pelajar Pancasila sudah mewakili semua karakter gitu. Selanjutnya landasan visi misi harus memberi landasan yang pokok untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Jadi semuanya saling berkaitan dalam visi misi antara akademik, pengetahuan, gitu ya, keuangan maupun infrastruktur sarana dan prasarana. Lanjut, proses penyusunan visi misi sekolah. Yang pertama ada analisis, identifikasi kebutuhan, kondisi dan tantangan. Bapak Ibu, sebelum kita menuangkan isi visi misi kita, tentu kita harus mengidentifikasi dulu pertama kebutuhan kita, yang kedua situasi dan kondisi yang kita miliki, ya. Selanjutnya terakhir ada tantangan tentunya baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Kadang-kadang tantangan tersebut muncul dari dalam kontradiksi antara guru dan kepala sekolah. Kita tantangan, ya, sesuatu apa gitu. Beda pengelolaan keuangan bos bisa tujuh mamusuhan dengan kepala sekolah jadi. Tentunya jadi cucu pulang gitu ya. Nah itu kita harus sesuaikan seperti itu. Terus analisis kebutuhan sekolah. Biasanya analisisnya kita mah dina arkasme kebutuhan keuangannya. Nah itu. Padahal kita pada intinya harus bisa menggali potensi yang ada di sekolah kita, gitu. Dari kita kalau dalam segi karakter dari lingkungan saja, contoh lingkungan kita lingkungan agamis biasanya disesuaikan dengan lingkungan kita, diadakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa agamis sama. Salah satu contoh seperti itu analisis itu, ya. Yang kedua, merumuskan cita-cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Cara sudah nama kudu ngalamun gerak gitu ya. Ini sekolah dari kumaha ya gitu. Secara umumnya sekolah pada intinya adalah peserta didik kita. Yang kedua, menyusun langkah strategi berdasarkan visi yang jelas. Sekolah menyusun visi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Setelah kita menganalisis, selanjutnya merumuskan cita-cita yang ingin kita capai, baru menyusun langkah-langkah. Seperti kita ingin membangun rumah, tentu kita menyesuaikan dulu, ya, menganalisis kalau ingin membangun rumah ukuran sekian, bentuknya sekian, seperti ini, mampu tidak, itu menganalisis. Yang kedua, merumuskan, membuat anggaran. Kalau ingin membangun rumah, dibuat juga anggarannya bagaimana. Baru setelah itu anggaran sudah cukup, situasi kondisi di lapangan kita sudah mumpuni, baru menyusun langkahnya. Kumaha heula ireng ngabangun teh. Pertama, bade mesin batu heula ngarah heula ka anggona, bata heula dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Pak KS Negla kalau ingin membangun ya seperti itu, ya. Babahanan heula istilahnya, baru melangkah membuatnya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, kalau ukur perumusan visi misi, sudah pernah membuka ini apa? Lapor pendidikan. Kebetulan tampil diwarisi ini tahun 2023 ini, ya, diwarisi lapor pendidikan seperti ini. Sedang terakhir nih, yang ambil pertama, kemampuan literasi merah Bapak Ibu tampil, maka batas kinerjanya terkenging kemarin.
Ya warisan kalau itu ya ditinggali tak dengan pakai sunaya kita regla atau berumah takil ayah regla ayah PT batur ya biasanya dan semua. Ini dilihat dari ini, makanya khusus untuk SBM takil titik berat adalah yang ini pengembangan literasi, bukan hanya anak ini, bukan hanya peserta didik, tapi pendidiknya juga, kita juga sebagai kepala sekolah. Contoh, sering kita menerima dari Pak Kordi, beribu pengawas berita atau informasi berbentuk PDF. Rata-rata di tahun buku dibuka Mataram, nulisnya simpul sapi itu lah. Kayak pertemuan, kayak rapat, kayak gitu, kegiatan-kegiatan iraha di mana itu, padahal atas gitu disampaikan dan dibaca kan, literasi bulan teh goreng, ya. Guru pengawas memberikan informasi gitu. Ya, nah itu. Jadi ini kita lihat dulu dari sini laporan pendidikan kita. Ya, apa yang harus dititik beratkan. Ya, ini baiknya cuma satu, tapi alhamdulillah sedang ada beberapa arma merah, ya, literasi merah. Ya, gambar disebut-sebut dan ketinggalan oleh film online. Dibuka tuh dia, kiranya pengasnya mau isi tapi malah termawarisan dia mah. Ya, barisan juga. Nah itu ya. Ya, saya lanjutnya. Nah, strategi perusahaan misi-misi ya. Seharusnya Bapak Ibu kita itu punya pola istilah panggilannya, pola dengan acuan dengan tadi kalau lihat ini berarti kita kembali ke strategi perumusan visi-misi dengan menggunakan prakarsa perubahan yang disebut dengan kanvas bagja. Ini pernah dipraktekkan dulu ketika jadi guru penggerak, kayaknya mantul itu teh. Dan kemudian kan ditutup untuk kasihnya ya Pak. Pertama B, kalau dalam bahasa Sunda pembagiannya bahagia intinya. BT buat pertanyaan. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi atau peluang. Menganalisisnya gitu ya. Yang kedua A, ditandai baca itu A, ambil pelajaran. Ini rinciannya ke bawah. Menyusun pertanyaan untuk lanjutan, mengenali kekuatan atau potensi peluang lewat penyelidikan. Selanjutnya dan lain sebagainya ke bawah. Yang selanjutnya G, gali mimpi. Menyusun deskripsi kolektif bila pernah inisiatif terwujud. Itu. Ya, itu. Yang C-nya adalah jabarkan rencana baru. Dijabarkan langkah-langkahnya. Gitu. Selanjutnya atur eksekusikannya. Berarti itu mah sudah menjadi tindakan yaitu dalam bentuk melangkah. Ini seharusnya strategi dalam penyusunan visi-misi itu. Kalau ya pokoknya ganti seperti tahu observasi gitu biasanya kita udah sami sadayana gitu. Jadi simpulnya kita juga bawakan usul rekam. Nah itu ya. Selanjutnya, nah ini baru ke visi SDN takil. Itu ATM ya Bu. Itu kita tumpah sadayana. Yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berwawasan, terampil dan berprestasi. Tadi melihat lapor pendidikan dalam literasi saya masukkan berwawasan jadi beratnya ya gitu. Nah indikator pencapaian visi-misi sekolah SD dan ditanggil. Yang pertama taat beribadah berkarakter tadi maksudnya
ya, disiplin dan bertanggung jawab, berperilaku terpuji baik di keluarga, sekolah dan masyarakat. Itu. Yang ketiga, berwawasan luas dalam mengimbangi perkembangan zaman. Berwawasan identik atau diselaraskan dengan pengembangan kemampuan literasi. Dalam peribahasa, buku budakna ilmu, maca kuncina. Kita mah sudah lupa ada buku mah aya bah Google. Kadang-kadang aya nama buku terus ditinggal. Contoh aya ini hari bayaran koran. Terus ayatnya upami kapukur abdi nuju honor merah begitu. Sok aya ki wangkara. Aduh teh maca eta sok resep suruh dongengna geuningannya. Nah sekarang mah tidak ada teh. Sudah hilang cerita-ceritanya sudah di Google. Nah itu nah itu ya. Ya. Nah semakin sering semakin terbiasa atau disiplin kita membaca, maka pengetahuan akan wawasan akan semakin bertambah begitu. Terus selanjutnya tercapainya transformasi digitalisasi sekolah. Sekarang sudah era IT, ya. Teknologi dan informasi sudah semakin berkembang pesat. Zaman digitalisasi, kita sebagai pendidik mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Bapak. Ya. Kadang-kadang kita mah sudah suka alergi kalau sudah diadakan dengan IT. Sekarang Bapak Ibu, kebutuhan anak dalam pembelajaran itu sudah mulai tergiring dengan perkembangan zaman. Kalau yang nanti belajar nanti jeung teknologi kayak makanya kita dituntut untuk bisa minimal bisa, bukan mahir. Dan mau tidak mau gitu ya, jangan kalah oleh peserta didik gitu. Ya, selanjutnya unggul dalam pencapaian prestasi akademik dan non akademik tingkat kecamatan, kabupaten dan tingkat selanjutnya. Misi SDN Takmir. Selanjutnya misinya adalah langkah-langkahnya menyediakan lingkungan belajar yang inklusif. Apa itu inklusif? Di dia siapa yang sedang PPG dalam materi modul PPG ada pendidikan inklusif, betul Ibu? Ada. Coba yang sedang PPG apa itu inklusif? Bu Ari, Bu Sri, jadi PPG, Pak Rian, ada modul topik tentang pendidikan inklusif. Inklusif itu secara umumnya itu menjawab, menyediakan seluruh kebutuhan peserta didik. Itu inklusif, termasuk yang anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Inklusif, inspiratif, dan memotivasi peserta didik untuk mencapai prestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Selanjutnya melaksanakan program. Nah ini saya mencoba merancang ya program SAMI 1. Nama singkatan akronim apa saja sesuaikan dengan keinginan kita atau sesuai dengan kondisi kita. SAMI 1 adalah 1 minggu 1 buku. Ini implementasi dari peningkatan literasi tadi, ya, literasi yang kurang tadi. Serta tersedianya pojok baca untuk meningkatkan kemampuan literasi dan minat baca peserta didik. Kalau di gugus
Bidang 2 yang sudah ada pojok baca, saya tahu itu SD Negeri Bedawangi. Ya, kalau ditagi belum karena bangunannya nomor C, baca, gitu ya. Baru ada di visi-misinya saja. Nah, insya Allah tahun depan kita realisasikan. Iya, jadi untuk meningkatkan literasi anak didik kita termasuk kita, nangkade Bapak Ibu kabar berak pojok bacana terus aya bukuna terus lengkap di Maria. Dak, maraca itu guru nama ngah dari kantor atau di kantin, jangan harus selalu dibimbing. Ya. Anak membaca, belajar di pojok baca kita barengi. Gitu. Selanjutnya mengembangkan pembelajaran yang aktif dan berusaha pada peserta melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ditampil ada guru 6 ya, yang tahu atau yang bisa mengoperasikan IT cuma 1 guru itu 2 dengan saya barangkali ya. Kebetulan prasarana TIK ada 1 proyektor ada, ya. Terus jaringan internet legal seperti masa ya. Tapi tidak usaha pengoperasian anak coba kita biasa ngajor gue itu lebih manfaat tuh. Ya. Itu harus tuntutan, makanya ditekankan dalam visi-visi saya mengembangkan pelajaran yang aktif berpusat pada pendidik memakai teknologi informasi. Sekarang diwariskan. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran yang berwawasan budaya kreatif atau budaya kreatif lokal, kearifan lokal, dan mengimplementasikan budaya Pancasila. Kearifan lokal itu budaya di daerah masing-masing. Kalau seperti tadi saya bilang di lingkungan kita lekat dengan agama, biasanya hampir semua daerah seperti itu ya. Makanya sudah hampir 90% di sekolah Cibinong pada umumnya sudah ada kegiatan-kegiatan pembiasaan keagamaan. Betul Ibu? Setiap hari Jumat, setiap pagi dan lain sebagainya. Itu sama menerapkan kearifan lokal. Bukan hanya di bidang itu, banyak sebetulnya. Ya, termasuk memanfaatkan lingkungan sekolah. Di kita kebanyakan mempunyai lahan sekolah yang luas, bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan sekolah. Selanjutnya mengoptimalkan potensi minat dan bakat peserta didik melalui ekstrakurikuler. Hampir sama ini semua ada. Semua melaksanakan baik pramuka, senian, olahraga dan lain sebagainya keagamaan. Mengembangkan kegiatan kebiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Selanjutnya, menurut pendapat Bapak dan Ibu, contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi-misi sekolah? Saat pada menanggapi, memberikan tanggapan. Contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi-misi sekolah? Ada? Nah, salah satunya membimbing anak komputer. Bapak bisa kadang-kadang gitu ya. Sok, belajar. Bapak yang penting gerak. Tapi sebenarnya nanti udah kayak gitu deh. Pada intinya tindakan konkret mendukung semua kegiatan dari visi-visi tersebut. Ya. Kita peningkatan pembelajaran berbasis IT, belajarlah kita. Ya. Belajar. Bapak Ibu sekalian, belajar di masa tua ini, masa tua seperti kita, bukan harus kursus, tapi belajar berdasarkan kebutuhan. Nah, kalau kita belajar khusus ke seseorang, misalkan mau belajar IT,
minimal bisa ketik susah ibu, karena kita mah sudah lekat dengan penyakit kronis, gampang lupa, hese apa, maka belajarnya harus berdasarkan kebutuhan. Contoh sekarang yang terpanggil PPG otomatis dipaksa dengan kebutuhan harus bisa mengoperasikan IEP. Ya. Dalam pelajaran juga sama, gitu ya. Selanjutnya, ini sudah mulai dekat-dekat sudah selesai. Tujuan sekolah membangun kebiasaan tertib beribadah, kajian keagamaan rutin, dan 5S senyum, sapa, salam, santun, sopan pada peserta didik. Ini peningkatan penekanan dalam budaya positif. Sudah terbiasa, bahkan hampir seluruh sekolah seperti ini. Ya. Yang kedua, peningkatan disiplin dan daya minat baca peserta didik dalam mengembangkan ilmu dan wawasan. Kembali lagi, minat dan daya baca yang ditekankan dalam visi-visi saya ini, ya. Tapi karena tadi melihat apa pendidikan anak merah literasi. Yang selanjutnya, meningkatkan pembelajaran yang dapat melayani kebutuhan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, Bapak Ibu, setiap anak akan berbeda-beda tergantung lingkungannya masing-masing. Orang Tangkil akan berbeda dengan orang Cisokan misalnya, ya. Orang Tangkil akan berbeda dengan orang Neglasari. Itu kodrat alam. Termasuk keluarga akan mempengaruhi terhadap anak dari keluarga. Kodrat zaman, sekarang kita tidak bisa mengelak dari perkembangan zaman. Sesuaikan dengan perkembangan zaman ulah. Dan abdi mah jika pembuka pan ngajar teh ngelek buku tidak maca kabudak kita udah. Sekarang mah tidak, disesuaikan dengan pembelajaran. Kembali lagi ke PPG. Dalam materi PPG ada model-model pembelajaran. Yang pertama, kalau tidak salah, ada istilah UBD, understanding understanding by design. Ada berdiferensiasi, itu teh model pembelajaran Bapak, ya. Itu banyak. Maka ada besar manfaatnya guru-guru yang terpanggil PPG di sana membahas atau mempelajari modul-modulnya terkait dengan pembelajaran dan cara-cara mengayomi anak berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Termasuk tadi anak berkebutuhan khusus. Dulu mah ada BIMTEK, disebutnya BIMTEK inklusif ya, inklusif. Nah, dalam materi PPG ada itu langsung. Nah, itu termasuk strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus. Dalam materinya ada sampai tempat duduk anak juga diatur, gitu ya, berdasarkan kebutuhan masing-masing. Anak yang bisa berjalan, saya lihat sekilas dalam contoh itu di pinggir dekat pintu, gitu ya. Itu contoh, gitu ya, strategi. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan karya ilmiah melalui pembelajaran ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi serta memfasilitasi pencapaian prestasi sesuai minat dan bakat peserta didik melalui keikutsertaan dalam berbagai kompetensi. Ini mah hampir banyak sama, gitu ya. Dalam pengembangan prestasi setiap sekolah pasti ada. Ya. Selanjutnya, memfasilitasi pencapaian pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan Pancasila dan ekstrakurikuler oleh peserta didik melalui pemantauan perkembangan belajar, identifikasi permasalahan belajar,
perbaikan, pendampingan dan pengembangan serta kerjasama dengan orang tua. Ada yang istilahnya dalam materi PPK itu adalah apa? Saya lupa ya. Materi kedua itu apa, Bu? PSE. Ya, PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, ini salah satunya ini, mengetahui keadaan sosial dan emosional peserta didik termasuk lingkungan dan orang tua. Gitu. Ya, kita harus itu mengetahui itu sebagai peserta didik. Nah, dituangkan dalam tujuan sekolah ini. Selanjutnya, berarti kita sudah ada di penghujung presentasi ini, Bapak Ibu, kalau sudah refleksi. Ya. Baik, kita coba merefleksikan apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti ini? Pak KS Nega sudah siap memberikan refleksi, silakan. Silakan. Iya, baik. Presentator ya merefleksikan apa tadi tentang visi dan misi atau tujuan sekolah ya, Pak ya, tujuan sekolah. Nah, berarti kan dalam hal ini ya di presentasi visi tadi kan tujuan utama kan itu ya yang dijabarkan dalam misi. Ketika kita mencapai kan itu ya dengan berbagai langkah untuk mencapai visi dan misi tersebut, ada berbagai langkah-langkah yang harus kita kerjakan, termasuk berarti keseluruhan daripada semua elemen yang ada di sekolah. Ini tanpa bisa kita misalnya kan mengesampingkan ada elemen-elemen yang tidak misalnya kan berpartisipasi di situ kan itu ya. Tercapai visi dan misi sekolah, bagaimana cara kerja. Berarti kan ya Pak tadi yang sudah diinginkan adalah bagaimana cara kerja kita di sekolah, ya kan? Jadi tujuan kita dituangkan dalam visi, dilaksanakan dalam misi, kan gitu ya, untuk mencapai satu tujuan, ya. Jadi ini sebetulnya sulit Pak. Sekalian ini ditambahkan lagi, ya. Visi dan misi sekolah ini adalah disesuaikan juga dengan zaman atau kondisi, ya kan ya, pada saat ini kan itu. Jadi adalah kebutuhan. Yang merupakan kebutuhan pendidikan di sekolah yang akan dicapai oleh anak, yang dikerjakan mungkin adalah oleh kita kan gitu ya, yang harus disampaikan ataupun misalnya dilaksanakan oleh kita. Itu kemudian perasaannya, bagaimana perasaan setelah begitu kegiatan ini? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita tergambarkan bahwa tadi sudah dijelaskan oleh sebagai representator ya bahwa apa ya tujuan bahwa pertama kita yang di sekolah itu adalah kita harus membuat visi dan misi sekolah. Pertama itu ketika kita masuk, karena lihatnya tadi mungkin dengan itu gambar bahan-bahan jadi dari itu dari rapor pendidikan ya kan, referensi dari rapor pendidikan. Nah, mungkin dari situ kemudian juga selain daripada itu mungkin yang lebih intinya lagi adalah bukan hanya itu, tetapi ada sebenarnya, tetapi yang lebih jelas secara globalnya kita adalah nih anak mau dibawa kemana, itu saja. Kan gitu ya. Jadi tujuan, jadi tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah adalah yang paling berat itu adalah menentukan tujuan arah anak ke depan. Itu saja. Baik itu misalnya dari sisi intelektualnya, baik sisi emosionalnya, baik sisi sosialnya, baik sisi keagamaannya, kan begitu ya. Karakter yang dibangun tadi masuk di profil pelajar Pancasila tadi. Ya, mungkin saya sendiri belum dan tidak dihafalkan lah gitu ya, gitu kan itunya. Nah itu Pak, perasaan saya ya alhamdulillah kita ada gambaran, kemudian lebih ini lagi kita ya lebih jadi mengasah lagi
kan gitu ya. Kejelasan daripada kita melaksanakan atau membuat visi dan misi sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih Pak KS Neglasari. Selanjutnya ada lagi yang mau berrefleksi. Pak KS Rawasari, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Apa yang disampaikan tadi, ya kalau kita mendengarkan dengan sama dalam bahasa, itu banyak yang harus kita pahami. Dari paparan tadi kita tentang refleksi dulu ya. Pemahaman refleksi artinya bergerak untuk merenungkan kembali apa yang sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh narasumber, kita harus membayangkan juga apa sudah kena atau tidak, artinya itu ya, merefleksikan, membayangkan kembali atau merenungkan kembali apa yang sudah terjadi, apa sesuai tidak dengan apa yang dijelaskan. Tinggal itu saja. Dalam pemahaman merefleksikan apa yang disampaikan oleh pemateri barusan. Nah, itu penilaiannya ada pada diri kita sendiri masing-masing. Apa sudah sampai ke sana atau tidak? Kalau sudah belum sampai ke sana, ya kita harus sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Itu saja untuk pemahaman mengenai refleksi dari materi yang disampaikan. Kembali kita semua merenungkan kembali, gitu kan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa refleksi dari Bapak Kepala Sekolah Rawasari. Masih ada mau merefleksi? Yang mau merefleksi setelah kegiatan ini, Pak Tesmilwa? No? Sudah cukup. Bapak Ibu semuanya, segala sesuatu itu harus direncanakan, harus di planning dengan seksama dan matang. Tentunya tidak segampang memberikan telapak tangan untuk meraih semua yang akan kita cita-citakan. Kita bertahap, kita berproses selangkah demi selangkah, setahap demi setahap untuk menuju apa yang ingin kita capai. Tentunya tidak semulus yang kita bayangkan, banyak tantangan, banyak rintangan, baik dari luar maupun dari dalam. Di dalam tidak menutup kemungkinan juga yang paling besar untuk menghalangi rencana-rencana kita. Di luar, apalagi kita kalau sudah berhadapan dengan warga masyarakat, tentu kita harus bisa menyesuaikan, gitu ya, menyesuaikan seperti tadi. Itu tentunya kita belajar bersama, kita sedikit demi sedikit minimal mendekati, begitu ya, minimal mendekati visi-visi kita itu sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini di masing-masing sekolah. Intinya jangan terlalu muluk, jangan terlalu jauh dari situasi dan kondisi kita. Setelah menyimak pemaparan tadi, Bapak Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan atau umpan balik pada link berikut. Linknya di dalam HP nanti disebarkan ya. Ya, itu ada umpan balik istilahnya. Gitu. Bapak Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan dan juga apa yang masih kurang, apa yang harus ditambahkan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, rupanya
presentasi atau pemaparan terkait rencana hasil kerja saya selaku Kepala SD Negeri Tangkil. Hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pasti banyak kekurangan dan kehilapan, terutama dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk SD Kepala Sekolah Satu ya yang sudah presentasi observasi kepala sekolah. Baik, itu merupakan acara yang ketiga sudah dilaksanakan. Kita lanjutkan ke acara yang keempat, yaitu review atau evaluasi presentasi yang barusan ya yang disampaikan oleh Pak Sutisna SPD. Mungkin direview oleh Bapak atau Ibu pengawas. Kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komite Kecamatan Cibinong yang saya hormati, Bapak Ketua Gugus Cibinong 2, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus Cibinong 2, yang saya hormati Bapak Rekan Pengawas, serta yang saya banggakan Bapak Ibu operator sekolah yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak pengatur waktu yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa review atau apresiasi terkait dengan pelaksanaan presentasi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, terutama rahmat berupa nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan observasi praktik kinerja kepala sekolah yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Tangkil. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu semuanya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak KS Sutisna yang sudah menyampaikan presentasinya, entah itu dengan kesadaran, keikhlasan atau menjadi atau ada unsur keterpaksaannya, tapi untuk pelaksanaannya luar biasa, alhamdulillah di atas ekspektasi itu untuk pelaksanaan. Izin biasa Abi sambil nyawakan baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang sudah kami arahkan selaku dari tim penilai bahwa untuk pelaksanaan kinerja kepala sekolah itu sudah diberikan jadwal. Jadi untuk kepala sekolah itu membuat jadwal observasi praktik kinerjanya, yaitu di di minggu kedua, ketiga, dan keempat bulan September untuk input jadwal observasinya. Adapun nanti kita Oktober November kita akan tindak lanjut beserta dengan pemberian praktik kinerja, dan selanjutnya di bulan Desember kita akan menentukan penilaian terhadap kepala sekolah dan memberikan penilaian terhadap satuan pendidikan, sehingga nanti ujungnya kepala sekolah bisa memberikan predikat kinerja terhadap guru-gurunya. Jadi proses alurnya seperti itu. Adapun untuk pelaksanaan kepala sekolah, setelah kami cek di akun dinas untuk gugus
Cibinong 2 yang terdiri dari 9 sekolah ya, ada Cibinong 2, Neglasari, Medawangi, Tangkil, Rawasari, Cisokan, Puncak Manik, Winaya Bakti, dan SD IT. Setelah dicek itu yang sudah menentukan, yang sudah menjadwalkan jadwal observasinya baru 2 sekolah, yaitu baru 3 sekolah, Neglasari, Winaya Bakti, dan Tangkil. Sedangkan untuk yang lainnya belum, dan kebetulan di sini kan sekarang ada operatornya hadir, jadi silakan dibuat sekarang, karena kalau hari ini saja dibuatnya, karena kalau besok nggak bisa kita membuat jadwal di tanggal yang sudah terlewati. Jadi kita hanya memiliki waktu itu sekitar 5 hari lagi, 24, 25, 26, 27, 28 ya, 29 libur minggu sama tanggal 30. Jadi silakan dibuat jadwalnya sekarang itu, Bapak Ibu operator tolong dibantu. Nah, untuk selanjutnya untuk pelaksanaan, karena kebetulan alhamdulillah sekarang yang sudah dipresentasikannya oleh Pak KS Tangkil dan sudah menentukan jadwalnya di tanggal sekarang Pak, bukan ya? Oh ya, ini tanggal 28 September. Tanggal 28 September itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu jadwalnya. Tapi beliau sudah mempresentasikan hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak KS. Nah, Bapak Ibu, mari kita mereview bersama-sama bagaimana proses pengelolaan kinerja terhadap kepala sekolah ini bisa prosesnya seperti apa. Nah, kebetulan untuk Pak KS Tangkil ini memilih indikatornya itu adalah presentasi visi misi sekolah. Nah, dari mana kita bisa menentukan indikator yang bisa dipilih oleh kepala satuan pendidikan? Itu dari sini Bapak Ibu. Ada 8 indikator yang bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu KS. Ini mohon dipahami juga oleh Bapak Ibu operator. Nah, sini Bapak Ibu ada 3 aspek dan turunannya itu ada 8 indikator. Ada aspek visi misi satuan pendidikan, pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, dukungan untuk refleksi guru. Jika kita menentukan aspeknya memilih visi misi satuan pendidikan, maka ada 3 indikator yang bisa dipilih. Bapak Ibu boleh memilih salah satu saja. Kenapa kami menyarankan Bapak Ibu memilih salah satu saja? Karena kalau memilih lebih dari satu itu akan memberatkan kepada Bapak dan Ibu KS juga. Jangankan 2, 3, 1 saja terus rada pesek gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan menentukan, pilih salah satu saja. Boleh memilih presentasi visi misi sekolah, presentasi program sekolah, presentasi praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Itu semuanya termasuk ke dalam aspek visi misi satuan pendidikan. Dan aspek yang kedua adalah pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Ini ada 2 indikatornya yang bisa dipilihnya. Yang pertama, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum sekolah. Dan yang aspek yang ketiga adalah dukungan untuk refleksi guru. Kepala sekolah aktivitasnya, indikatornya bisa memilih 3 indikator. Ada aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, dan ada refleksi program pengembangan kompetensi guru. Dan ini seluruhnya kegiatan yang aspek yang ketiga ini berhubungan dengan bagaimana kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah mempraktikkan, memandu, membersamai Bapak dan Ibu guru dalam merefleksi kegiatan Bapak Ibu mohon izin untuk berdiri. Nah, untuk selanjutnya di sini ada indikator kinerja Bapak Ibu. Dari indikator rencana hasil kerja ini KS yang memilih salah satu, kemudian indikatornya Bapak Ibu bisa melihat juga, bisa memperhatikan. Sebagai contoh, untuk yang pertama mempresentasikan visi misi sekolah. Indikator kinerja secara individunya, upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dan ini tadi sudah diperhatikan oleh Pak KS Tangkil ya, indikator secara individunya dipilihnya yang nomor 1 ya Pak KS. Pak Tiasa. Nah, ini Bapak Ibu. Pak KS Tangkil sudah memilih presentasi visi misi sekolah ini dari aspek tadi yang dipilih yang dari 3. Kemudian
praktiknya dilihat dari tingkat upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data dan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ini tadi jadi pulang balik Bapak Ibu dari sini, nyambungkan ya sama dengan Pak S dari sini. Nah kita cek, jika Bapak Ibu memilih indikatornya presentasi visi misi sekolah, apa saja yang poin yang menjadi rubrik penilaiannya? Fokus penilaiannya di mana saja? Bapak Ibu bisa mengecek di sini. Mungkin Bapak Ibu operator bisa sambil melihat. Nah ini untuk presentasi visi ada 3 target perilaku. Ada yang pertama, kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Yang kedua, kepala sekolah melibatkan audiens panjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi dan respon aktif. Dan yang ketiga adalah kepala sekolah mengajak audiens untuk beraksi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Kebetulan di sini saya melihat untuk Pak Kais Akil itu memilihnya hanya 1 ya Pak Kais. Nah, jika kita cek di sini, ini saya membuka akun dengan menggunakan akun kepala dinas Bapak Ibu. Nah, Pak Kais Akil itu hanya memilih 1 saja. Nah, gitu. Kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Meskipun pada kenyataannya seperti yang sudah kita saksikan tadi, kalau Pak Kais Akil memilih ketiga-tiganya target yang perilaku itu memang sudah tergambar tadi ya, sudah menggambarkan bahwa Pak Kais Akil itu sudah mampu menggambarkan target yang memang dianjurkan gitu. Tapi mungkin dengan kerendahan hatinya Pak Kais Akil hanya memilih 1 target perilaku saja, yaitu kepala sekolah mempresentasikan visi misi. Nah di sini juga kita bisa ngecek Bapak Ibu KS apa saja yang menjadi nah ini. Nah, berarti kita fokus ke nomor 1 saja. Kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami. Perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari. Nah, kita cek sekarang review perilaku yang dianjurkannya. Ketika Bapak Ibu KS memilih indikator presentasi visi misi sekolah, maka ada perilaku yang dianjurkan yang memang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk dalam menjelaskan istilah kompleks yang digunakan. Nah, kita review dengan kegiatan tadi. Jelas sekali ya Bapak Ibu, Pak KS Akil itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, jadi tidak monoton, disesuaikan dengan kondisi kita, tidak seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami. Tetapi Pak Kais Akil tadi saya melihat memadukan bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sundanya juga ada. Kemudian Pak Kais Akil juga menjelaskan istilah yang memang terasa sedikit asing gitu, meskipun saya yakin Bapak Ibu KS maupun Bapak Ibu operator sudah mengetahuinya gitu dari itu. Yang kedua, menyusun materi presentasi secara logis dan terstruktur dengan alur yang mudah diikuti. Ini jelas presentasinya tadi sudah ditayangkan melalui dengan menggunakan media aplikasi Canva yang di-set melalui apa Pak tadi, PowerPoint ya. Ya betul sekali. Bapak Ibu juga sudah melihat hal itu. Yang ketiga, memberikan contoh atau situasi nyata yang relevan dengan keseharian untuk menjelaskan visi misi sekolah. Nah di sini saya garis bawahi Bapak Ibu terkait dengan visi misi tadi yang sudah tampil itu yang sudah dijelaskan oleh Pak KS. Memberikan situasi nyata, memberikan gambaran gitu, seperti apa gambaran kenyataan di SD Tangkilnya sehingga melahirkan sebuah visi misi sekolah yang memang sesuai. Dan selain dengan menggambarkan keadaan nyata sekolah itu, Pak KS Akil juga memberikan sebuah data yang memang sudah jelas yang sudah diperoleh oleh sekolah Tangkil itu berupa raport pendidikan yang merupakan penilaian selama 1 tahun ke belakang. Jadi hasilnya seperti itu, kemudian dibuatlah menjadi susunan visi misi. Jika kita melihat sampai ke bawahnya, sebenarnya ini juga sudah tergambar tadi. Jika Pak KS Akil mau memilih ketiga-tiganya, sebenarnya sudah bisa, tapi Pak KS hanya memilih 1 saja, tidak apa-apa. Karena itu juga untuk memudahkan Pak KS dan memudahkan kami juga untuk melakukan
penilaiannya seperti itu. Jadi secara keseluruhan untuk presentasi yang disampaikan oleh Pak KS Tangkil, jika jika diberikan penilaian memang sudah di atas ekspektasi, sudah sesuai. Nah, upaya mempelajarinya di sini meningkatkan kegiatan pelatihan mandiri dan mempersiapkan materi tentang visi misi sekolah, berdiskusi dan berkolaborasi dengan guru, serta rekam sejawat tentang visi misi sekolah yang berpusat pada peningkatan kualitas. Disampaikannya di sini gitu. Jadi ini lebih ke berbagi praktik baik bagaimana SD Tangkil sudah menentukan visi misi sekolah. Nah, prosesnya menentukan visi misi itu minimalnya seperti tadi gitu. ada interaksi dulu, berikan dulu gambaran sekolah kita itu seperti apa, cita-cita kita itu seperti apa, kita menginginkan sekolahnya seperti apa, lulusannya seperti apa, dan kita bertanya kepada guru-guru itu, sekolah urang teh bade dicana ka mana, bade naon anu diunggulkeun, kita memiliki aset apa yang bisa dikembangkan oleh sekolah. Jadi kepala sekolah Bapak Ibu KS itu memandu bagaimana sehingga terlahirlah visi misi sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.